Mungkin ada yang sedang patah hati, atau pernah mengalami cintanya ditolak oleh orang yang paling disayangi. Patah hati memang terasa sangat sakit, dan terasa sangat perih di hati. Tapi sesakit-sakitnya patah hati, masih lebih sakit ketika terlambat mengutarakan rasa cinta pada orang yang akhirnya disadari, sangat dicintai, dan dia telah pergi. Jika pernah patah hati, maka jangan menanam jenis bunga ini di depan rumah, sebab bunga ini dilambangkan sebagai bunga patah hati. Berikut adalah jenis pohon yang dilambangkan sebagai bunga kasih sayang, bunga pembawa rezeki, tanaman pembawa keberuntungan. Juga jenis pohon tanaman, yang dipercaya disukai makhluk halus, disukai hantu, disukai arwah penasaran, disukai hantu caruluk, disukai hantu pencuri janin ibu hamil. Kepercayaan yang bersumber dari primbon, dari feng shui, dari fakta ilmiah, dan juga dari cerita mitos yang diwariskan para orang tua kepada anaknya dan cucunya. Yang pertama adalah, tanaman bunga yang dilambangkan sebagai bunga patah hati, yaitu bunga dafodil atau bunga narsis. Bunga ini berkaitan dengan cerita legenda dari Yunani, tentang seseorang bernama Narsisus. Narsisus adalah seorang pemuda gagah dan tampan, yang jatuh cinta pada bayangannya sendiri yang terlihat di cermin. Karena cintanya kepada seorang wanita tidak terbalas, Narsisus terus mengagumi bayangannya di air dan di cermin, sampai akhirnya matanya menghitam dan meninggal. Dikisahkan bahwa tempat Narsisus meninggal, tumbuh bunga dafodil yang indah dan cantik. Oleh karena itu, bunga dafodil menjadi simbol cinta yang tidak terbalas. Konon katanya orang yang menanam bunga ini, akan sering patah hati dalam hidupnya, dan sering mengalami cinta bertepuk sebelah tangan. Yang kedua adalah, tanaman pohon buah maja. Sekarang mungkin sudah banyak orang yang tidak kenal, dengan pohon buah maja ini. Buah maja memiliki rasa yang sangat pahit, buah ini tidak bisa dimakan. Buah dari pohon maja berwarna hijau, buahnya bulat, buahnya besar, ukuran besar buahnya bisa 5 kali lebih besar dari buah jeruk bali. Pohon maja dulu banyak tumbuh di pinggir jalan desa, banyak warga desa yang memanfaatkan buahnya sebagai gerabah, tempat untuk menampung air. Walau pohon buah maja, banyak tumbuh liar di pinggir jalan. Tapi jarang ada orang yang menanam pohon buah maja ini di halaman rumah. Karena katanya apabila pohon buah maja ditanam di halaman rumah, maka suasana rumah akan suram, rumah menjadi tidak nyaman ditempati. Yang ketiga adalah, pohon tua yang sudah lapuk, pohon yang batangnya growong, yang dianggap bisa membuat orang kesambet. Pasti sudah banyak yang sering mendengar, bahwa ada orang kesambet. Kesambet adalah, orang yang dianggap kerasukan setan, orang yang dianggap ketempelan arwah penasaran. Orang yang sedang kesambet, bicaranya akan ngeromet tidak karuan, badannya gemetaran, menggigil ketakutan, karena dalam penglihatannya dibayangi oleh makhluk yang mengerikan. Biasanya terjadi, ketika berjalan masuk ke dalam hutan, lalu beristirahat di sebuah pohon besar yang lapuk. Atau pohon yang berlubang besar di batangnya, pohon growong istilah dalam bahasa Jawanya, dan lalu kesambet. Sebenarnya kejadian itu, bukan karena kerasukan setan. Tapi karena pohon besar yang lapuk, dan berada di tempat yang lembab, maka pohon tersebut akan mengeluarkan gas karbon monoksida. Apabila seseorang menghirup gas karbon monoksida, maka gejalanya adalah badan panas, terganggunya fungsi otak, lalu berhalusinasi seolah melihat hantu dengan nyata di depan matanya. Jadi apabila berjalan di hutan, hindari beristirahat di tempat lembab, yang ada batang kayu lapuknya. Apabila di rumah banyak sampah daun dan batang kayu yang lapuk, sebaiknya segera dibersihkan, supaya sampah daun dan batang kayu lapuk tersebut tidak mengeluarkan gas karbon monoksida. Rumah yang lama dibiarkan kosong, rumah terbengkalai, biasanya di dalamnya juga akan mengeluarkan gas karbon monoksida. Itulah penyebab dari orang yang masuk ke rumah tua, akan berhalusinasi seolah melihat makhluk halus.
Dan itulah asal-muasal dari rumah dibiarkan lama kosong lalu menjadi angker. Karena yang disebut angker, tidak selalu berkonotasi kepada hantu. Jadi apabila akan masuk ke rumah tua, rumah yang tertutup rapat lama tidak ada penghuninya, maka sebelum masuk ke dalam rumah, buka semua jendela dan pintunya. Yang keempat adalah, bunga yang dipercaya baik untuk ditanam di depan rumah, yaitu bunga kamelia. Konon makna dari kamelia adalah, lambang dari penyatuan satu pasang kekasih. Bunga ini dipercaya, dapat melanggengkan ikatan hubungan rumah tangga. Bunga yang dipercaya, dapat membuat penanamnya terhindar dari masalah keluarga, yang berakibat pada perceraian atau perpisahan. Bunga kamelia banyak ditanam di negeri Jepang. Pada zaman dulu para wanita di Jepang sering menggunakan minyak dari bunga kamelia. Minyak dari bunga kamelia digunakan untuk menyehatkan rambut, maka tidak heran jika rambut perempuan Jepang sangat lembut, seperti wanita yang memakai sampo idaman lain. Bahkan sampai saat ini, minyak bunga kamelia masih ada, dan digunakan oleh wanita di negara Jepang. Yang kelima adalah, pohon yang dipercaya ditempati oleh makhluk halus pencuri janin ibu hamil, yaitu pohon aren. Pohon aren adalah pohon penghasil kolang-kaling, buahnya yang berwarna hijau inilah, yang diolah dijadikan kolang-kaling. Dan ijuk dari pohon aren juga banyak dijual, untuk dijadikan sapu. Selain menghasilkan kolang-kaling dan sapu ijuk, pohon aren juga penghasil nira, untuk dijadikan gula aren. Pohon aren juga termasuk pohon yang sering ada dalam cerita mistis. Pohon aren sangat disukai oleh makhluk halus bernama Caruluk. Hantu Caruluk adalah hantu yang suka menculik janin dalam kandungan ibu hamil. Karena itulah pohon aren dipercaya sebagai pohon yang tidak baik apabila ditanam di depan rumah. Bukan tidak boleh menanam pohon aren, maksudnya hanya tidak boleh ditanam di halaman rumah. Jika ingin menanamnya sebaiknya ditanam di kebun atau ditanam di ladang. Yang keenam adalah, salah satu bunga yang disukai penguasa Laut Selatan, yaitu bunga melati. Bunga melati dipercaya sebagai bunga yang disukai Nyai Roro Kidul. Konon katanya Nyai Roro Kidul suka memakan bunga melati mentah. Tujuannya supaya penguasa Laut Selatan ini bisa terlihat tetap cantik dan awet muda. Dalam sejarah versi cerita rakyat, Nyai Roro Kidul adalah ratunya para makhluk halus. Wanita yang hidup di alam lain, dipuja oleh orang yang ingin hidup kaya raya, dan oleh mereka yang ingin kekuasaan atau jabatan. Bunga melati dipercaya sebagai bunga pembawa rezeki, bunga yang baik ditanam di depan rumah. Tanaman bunga melati, termasuk jenis tanaman semak yang tumbuh rendah. Karena itulah tanaman ini, menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi ular untuk bersarang. Jadi jika menanam bunga melati di halaman rumah, harus rajin memangkas mengurangi cabang batangnya, dan rajin membersihkan bagian bawah dari tanaman ini. Supaya tidak dijadikan sarang binatang melata, yaitu ular. Yang ketujuh adalah, salah satu bunga yang menjadi lambang cinta dan kasih sayang, yaitu bunga peoni. Bunga peoni umumnya terlihat di karangan bunga pernikahan, dan bunga peoni memiliki hubungan dengan budaya tradisi Tionghoa seperti tradisi Tahun Baru Imlek. Dalam bahasa Mandarin, kata peoni artinya adalah paling cantik. Dengan memberikan bunga peoni kepada wanita, maka itu artinya telah menyanjung wanita tersebut, bahwa dirinya adalah makhluk yang paling cantik, yang telah Tuhan ciptakan di bumi. Apabila ditanam di depan rumah, di halaman atau di teras rumah, maka bunga ini melambangkan keharmonisan rumah tangga. Yang kedelapan adalah, bunga bakung atau bunga lili. Bunga lili melambangkan kemurnian dan kelembutan. Bunga lili putih melambangkan kesederhanaan dan kepolosan, sedangkan bunga lili yang berwarna kuning melambangkan rasa sayang. Apabila bunga lili putih dan bunga lili kuning ditanam di halaman rumah, maka dianggap sebagai lambang rasa sayang dan rasa cinta, dan penanamnya dipercaya akan terhindar dari masalah keluarga. Yang kesembilan adalah, tanaman yang katanya baik ditanam di tempat usaha. Sangat baik ditanam di dalam pot, dan diletakkan di sebelah kanan halaman warung atau toko,
yaitu tanaman bambu kuning. Banyak yang percaya bahwa bambu kuning dapat menangkal orang jahil yang mengirimkan ilmu hitam ke tempat usaha. Yang ke-10 adalah pohon sukun. Buah sukun dapat digoreng dijadikan cemilan. Untuk yang tidak suka makan gorengan, buah sukun juga bisa dikonsumsi dengan cara dikukus. Tapi sayangnya banyak yang percaya bahwa pohon sukun merupakan jenis pohon yang tidak baik apabila ditanam di dekat rumah. Selain akar dari tanaman pohon sukun ini dapat merusak tembok rumah, konon katanya pohon sukun merupakan jenis pohon yang dijadikan rebutan oleh makhluk halus. Makhluk halus akan saling adu kekuatan untuk menguasai pohon sukun. Akibatnya rumah yang berada di dekat pohon sukun akan sering diselimuti kekuatan mistis. Yang ke-11 adalah tanaman yang bernama Sri Rezeki. Sesuai namanya, tanaman ini dipercaya dapat mengundang rezeki. Konon katanya tanaman ini sangat baik ditanam di halaman warung atau toko. Jika ditanam di depan warung atau toko, tanaman ini bisa menjadi penglarisan dalam berdagang. Yang ke-12 adalah tanaman hias yang bernama sirih gading. Tanaman hias sirih gading dipercaya sebagai tanaman yang dapat menolak ilmu hitam. Konon katanya tanaman sirih gading adalah tanaman yang ditakuti oleh makhluk halus. Tanaman hias sirih gading sangat baik ditanam di depan rumah, ditanam digantung di teras rumah. Yang ke-13 adalah tanaman hias bunga anggrek. Dalam Feng Shui, bunga anggrek melambangkan kecantikan dan lambang kebahagiaan dalam hubungan keluarga berdasarkan warna bunganya. Bunga anggrek warna merah muda dapat menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga. Bunga anggrek warna putih melambangkan ketenangan, kejernihan, kepolosan, dan kedamaian. Karena itulah bunga anggrek sangat cocok diletakkan atau ditanam di dekat teras rumah. Yang ke-14 adalah tanaman hias bunga soka. Banyak yang percaya bahwa tanaman bunga soka dianggap sebagai tanaman pembawa keberuntungan, tanaman penolak kesialan. Selain itu, tanaman bunga soka juga dipercaya dapat memancarkan aura kasih sayang bagi pemiliknya. Sehingga pemilik rumah yang menanam bunga soka ini akan disayangi oleh tetangga. Tanaman hias bunga soka sangat baik ditanam di depan rumah. Yang ke-15 adalah pohon buah yang katanya pamali atau tidak boleh ditanam di depan warung atau toko, yaitu pohon anggur. Banyak yang percaya bahwa apabila menanam pohon anggur di depan warung atau toko, dapat membuat warung dan toko menjadi sepi pembeli. Jika ada yang penasaran dan memiliki warung atau toko, maka bisa menanam pohon anggur ini, menanamnya di depan warung atau toko miliknya. Yang ke-16 adalah bunga Wijaya Kusuma. Berdasarkan makna kata, Wijaya Kusuma berarti keindahan yang melambangkan panguripan atau daya hidup. Makna dari kata Wijaya Kusuma secara utuh, bahwa bunga ini melambangkan kehidupan yang indah, kehidupan yang cukup, serta memiliki kedudukan, sehingga disegani di lingkungan masyarakat. Bunga Wijaya Kusuma ini merupakan bunga kesukaan para raja di Jawa. Pada waktu itu, hanya keturunan bangsawan atau keturunan raja saja yang boleh menanamnya. Dan beruntung, di zaman sekarang siapa saja boleh menanam bunga ini, bahkan bibitnya bisa minta pada tetangga. Selain bibit dari bunga ini mudah didapat, bunga Wijaya Kusuma juga sangat mudah ditanam. Cukup dengan mendapatkan satu bilah daunnya, tancapkan di tanah yang subur, maka 1 bulan kemudian sudah panjang tunasnya. Konon katanya, sesuai dengan makna dari kata Wijaya Kusuma, maka bunga ini merupakan lambang doa bagi penanamnya. Dengan menanam bunga Wijaya Kusuma, maka penanamnya akan kejatuhan berkah. Kejatuhan berkah yang dimaksud adalah, bunga ini membawa keberuntungan bagi keluarga si penanam. Apabila bunga Wijaya Kusuma mekar tepat pada malam Jumat, maka itu pertanda bahwa dalam waktu yang tidak lama, pemilik bunga akan mendapatkan rezeki besar yang tidak diduga.
Itulah sebabnya bunga ini sangat baik apabila ditanam di depan rumah. Yang ke-17 adalah tanaman yang katanya sangat baik ditanam di depan rumah, ditanam di pot dan diletakkan di teras rumah, yaitu tanaman hias kuping gajah. Tanaman dengan daun lebar seperti telinga gajah juga dipercaya sebagai tanaman pembawa keberuntungan, tanaman pembawa rezeki. Menurut primbon Jawa, apabila tanaman ini tumbuh subur di depan rumah, maka dipercaya akan mendatangkan rezeki yang berlimpah bagi pemiliknya. Itulah sebabnya tanaman kuping gajah ini dipercaya sangat baik apabila ditanam di depan rumah. Itulah beberapa jenis tanaman. Tanaman yang dipercaya sebagai tanaman pembawa rezeki. Dan juga jenis tanaman yang dipercaya sebagai tanaman pembawa sial.